Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Bertemu kita kembali pada saat pagi hari ini saudara. Sebelum kita memulai aktivitas kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa, kita baca kebenaran firman Tuhan Matius 28 ayat 5 saudara. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Paskah adalah peristiwa hidup dan mati." Peristiwa Paskah adalah peristiwa perihal kematian dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, saudara. Bagi dunia hal ini sangat membingungkan, tidak masuk akal dan sulit dipercaya, saudara. Banyak pertanyaan muncul hingga olok-olok pun berseliweran, saudara. Kok Tuhan bisa mati? Pertanyaan ini belum terjawab buat mereka. Disusul pertanyaan berikutnya, kok orang mati bisa bangkit? Tentu saja tidak buat kita, saudara. Kita sudah paham dia mati untuk menebus dosa kita, puji Tuhan. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia kecuali dengan penebusan di kayu salib, saudara. Seperti kata firman Tuhan dalam Lukas 24 ayat 7 berkata, "Anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Apa artinya Paskah? Kata Paskah berasal dari kata Pesach dalam bahasa Inggris Passover yang berarti melewati. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Paskah untuk pertama kalinya ditetapkan oleh Tuhan untuk dirayakan oleh bangsa Israel, saudara. Malam itu sebelum bangsa Israel Exodus atau keluar dari Mesir, mereka diminta menyembelih seekor anak domba yang tidak bercacat. Darah anak domba tersebut harus digosokkan pada kedua tiang ambang pintu rumah. Pada malam itu malaikat kematian melewati setiap rumah. Rumah yang ada tanda darahnya aman, sehingga kematian anak sulung tidak terjadi, saudara. Peristiwa ini disebut Paskah. Apa artinya Paskah setelah Yesus mati? Paskah bicara tentang keselamatan. Yesus Kristus yang adalah anak domba yang tidak bercacat, disembelih, darahnya digosokkan pada pintu hati kita, saudara, sehingga kita diluputkan dari kebinasaan kekal. Kita diselamatkan hingga masuk ke surga yang baka untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Yesus mati bukan hanya secara tubuh, bukan hanya kematian secara jasmani yang harus dijalani Yesus, bukan hanya menanggung siksaan dengan penderitaan yang amat sangat, saudara. Yesus juga harus mengalami kematian secara rohani. Hubungannya dengan Bapa di surga terputus untuk beberapa waktu saat Yesus di atas kayu salib hingga dia berseru, saudara. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabatani." Artinya, saudara, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu tertulis dalam Matius 27 ayat 46, saudara. Mengapa Paskah disebut peristiwa hidup dan mati? Yesus yang mati bangkit pada hari yang ketiga, saudara. Yesus ternyata tidak mati selamanya. Dan ajaibnya, tubuh jasmaninya tidak membusuk. Dia bangkit dari kematian, bahkan tubuh jasmaninya masih utuh, saudara. Bapa surgawi tidak menyerahkan Yesus ke dunia orang mati. Yesus tidak tinggal selamanya di kubur.
Yesus bangkit dengan tubuh yang utuh. Puji Tuhan, tubuh itu juga yang kemudian terangkat ke surga. Apa artinya bagi kita pasca itu, saudara? Tubuh kita suatu hari akan mati. Tubuh kita akan rusak dan membusuk. Tetapi jangan cemas, saudara. Sebab Yesus sudah bangkit dari kematian. Kita pun satu kali kelak akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Dengan tubuh kebangkitan kelak, kita akan menyongsong Dia di angkasa. Apapun kondisi kita saat ini, semangat Paskah harus membangkitkan kita dari keterpurukan, saudara. Kita harus bangkit. Kita harus berdiri. Kita harus bergerak, berjalan, menyusuri hidup ini, saudara. Ada Yesus yang sudah bangkit menyertai saudara. Ada Yesus yang sudah bangkit menyertai kita. Kuasa kebangkitannya dicurahkan melimpah dalam hidup kita, saudara. Saudara tidak akan lagi berhenti dan menjadi lemah. Saudara tidak boleh menyerah. Segala keinginan daging harus terus-menerus dikikis sampai habis sama sekali. Kuasa kebangkitan Yesus akan mengubah pribadi kita menjadi seperti Yesus. Puji Tuhan. Kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, pagi hari ini kami mengucap syukur. Kuasa-Mu yang amat berkuasa membasuh hati dan pemikiran kami lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu amat berkuasa masuk di dalam tubuh roh kami, membaharui, memulihkan, memberikan kami kekuatan, dan memberikan kami kesehatan, menyembuhkan rohani kami, dan menyembuhkan jasmani kami. Dalam nama Yesus berkaryalah Engkau Tuhan, selalu, setiap hari, setiap saat, di setiap aktivitas kami, baik keluarga kami, anak-anak kami, seluruh para pendengar dimanapun berada pada saat pagi hari ini. Terpuji termulialah Engkau Tuhan pada saat pagi hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas, terus jaga protokol kesehatan saudara. Salam sehat, salam hebat. Bertemu kita kembali dalam saluran ini. Program Santapan Rohani hadir setiap pagi, setiap malam di dalam saluran ini, saudara. Puji Tuhan. Amin.